Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami, 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel, dan saya, Joshua Dietz, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa terkasih dalam kerajaan surga, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menopang kehidupan kami di dalam kerohanian kami. Ini yang menjadi harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya beri judul dengan Melihat yang Tidak Terlihat. Dan saya ingin mengangkat sebuah cerita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayatnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Namun sebelum itu, di sini menceritakan di dalam 2 Raja-Raja 6 tentang bagaimana peperangan antara Aram, bangsa Aram, dan juga bangsa Israel. Saudara-saudara, singkat cerita saya ingin jelaskan secara sedikit. Pada saat itu, Raja Aram bersama pasukannya ingin menyerang bangsa Israel. Namun, Nabi Elisa selalu memberitahukan kepada bangsa Israel, kepada Raja Israel, untuk menghindari beberapa titik yang dimana mereka akan lewati. Sehingga ketika Raja Aram bersama pasukannya ingin mengepung bangsa Israel, mereka selalu terhindar dari bahaya. Pada saat itu Raja Aram gentar dan marah. Dia mengatakan, siapa mata-mata di antara kita? Dan kemudian salah satu prajurit dari Raja Aram mengatakan, ini adalah perbuatan dari Elisa. Saudara-saudara, pada saat itu Raja Aram ingin menangkap Elisa dan ingin mengepung Elisa. Kemudian akhirnya tibalah di saat di mana mereka mengumpulkan pasukan dan kemudian mereka ingin menyerang Elisa. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai ke-17 yang saya katakan tadi, di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara-saudara, ketika pada saat itu Raja Aram bersama pasukannya mengepung Elisa, hanya 2 orang, Elisa bersama hambanya, di situ hambanya ketakutan karena hambanya melihat bahwa begitu banyak pasukan yang mengepung mereka. Tetapi Elisa mengatakan, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa artinya ini? Ketika Elisa mengatakan itu, berarti ada juga pasukan mereka dan juga ada yang menyertai mereka. Pertanyaannya, pasukan siapa itu? Tentu bukan pasukan dari Tuhan. Kenapa? Karena pasukan dari Tuhan pada saat itu sedang berpihak kepada Elisa dan juga hambanya pada saat itu. Kemudian Elisa berdoa agar hambanya dibukakan matanya. Dan pada saat itu dibukakanlah mata dari hambanya dan melihat bahwa ternyata pasukan Tuhan lebih banyak daripada segerombolan pasukan Raja Aram, bahkan yang menyertai mereka. Kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, ketika orang-orang itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Raja Aram berpikir bahwa hanya 2 orang yang mereka akan kepung dan mereka akan tangkap. Tetapi ternyata ada begitu banyak pasukan. Mereka tidak bisa melihat, bahkan mereka dibutakan. Kemudian di cerita selanjutnya dikatakan bahwa mereka digiring ke tengah bangsa Israel. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ketika mereka sadar, mereka sudah berada di Samaria, di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah sesuatu, percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, ini adalah cerita yang membuktikan tentang bagaimana iman daripada Elisa. Dan juga bagaimana ketika Elisa berdoa agar hambanya dibukakan matanya. Itulah yang harusnya kita miliki, saudara-saudara. Iman, melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Elisa adalah salah satu tokohnya. Daud juga, yang saya ingin berikan contoh sebagai contoh yang lain, adalah salah satu tokoh yang melihat yang tidak terlihat. Ketika menghadapi Goliat, begitu besar, tetapi pandangan Daud adalah kepada Tuhan yang tidak terlihat.
Dia tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada Goliat. Di saat kita fokus terhadap apa yang kita lihat di depan mata, kita akan kehilangan iman kita. Di saat kita fokus terhadap apa yang kita lihat, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan menjadi takut, sama seperti hamba dari Elisa. Dia sangat takut karena dia hanya melihat, berfokus pandangannya kepada apa yang dia lihat. Begitu banyak pasukan yang mengelilingi mereka. Sama juga seperti bangsa Israel. Bangsa Israel di zaman Daud, ketika mereka melihat Goliat, mereka ketakutan karena mereka melihat yang di depan mata mereka. Tetapi berbeda dengan Daud, berbeda dengan Elisa, mereka memfokuskan pandangan mereka kepada Tuhan. Dan kemungkinan yang kedua, ketika kita berfokus kepada apa yang di depan mata kita, apa yang kita lihat secara nyata, yang kedua adalah kita akan terlalu percaya diri. Kita akan menjadi sombong. Kenapa? Sama seperti Raja Aram bersama pasukannya. Mereka berpikir hanya 2 orang yang akan mereka tangkap, mereka kepung. Ternyata begitu banyak pasukan Allah yang sedang menyertai mereka. Kemudian sama juga seperti Goliat. Ketika dia percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Daud, dia tidak memiliki iman. Dia tidak tahu apa yang dia sedang hadapi. Itulah dampak dari apa ketika kita melihat sesuatu dan memfokuskan pandangan kita terhadap apa yang kita lihat. Saudara-saudara, iman dan ketakutan atau percaya diri juga tidak bisa berjalan bersama-sama. Dengan demikian, itu bukanlah iman. Saat kita mengatakan kepada diri kita dan kepada Tuhan, kepada orang lain, Tuhan, saya percaya Engkau. Kita katakan kepada orang lain, saya percaya kepada Tuhan. Tapi, disitulah kita sebenarnya bukan memiliki iman. Kalau kita memiliki iman, kita akan benar-benar mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak akan ada kata tapi. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bukanlah seberapa besar iman kita. Pertanyaannya yang penting adalah, apakah saudara-saudara maupun saya memiliki iman atau tidak? Pertanyaannya adalah, walaupun kita memiliki iman sebesar biji sesawi, apakah kita memilikinya atau tidak? Kita jangan dulu bertanya apakah seberapa besar iman kita, tetapi kita memiliki iman atau tidak. Karena seorang yang memiliki iman akan selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Saudara-saudara, iman juga adalah melihat dari perspektif Tuhan. Ketika Yesus berada di tengah-tengah badai, diserang oleh badai bersama murid-muridnya, Yesus tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ada Tuhan yang jauh lebih besar yang dia bisa berharap. Sehingga dia bisa mengatakan, diam, tenanglah kepada badai itu. Sehingga badai itu menurut kepadanya. Itulah iman. Kita juga akan mengalami badai di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sedang mengalami saat ini. Atau kita sudah mengalaminya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita memiliki iman atau tidak? Apakah ketika kita menghadapi badai itu, kita sanggup untuk berkata bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 34 mengatakan bahwa karena iman orang luput dari pedang. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat 37 juga mengatakan, karena iman mereka dibunuh oleh pedang. Mungkin kita tidak lolos dari bahaya saat ini. Mungkin kita tidak memiliki hasil yang sama seperti orang-orang lain yang memiliki iman. Tetapi, apakah kita memiliki iman atau tidak? Walaupun iman kita mungkin saat ini kita pegang tetapi hasilnya berbeda dengan orang lain, mungkin kita akan menderita, kita akan dibunuh. Tetapi, apakah kita memiliki iman atau tidak? Itulah yang perlu kita khawatirkan saat ini. Kita tidak perlu khawatir akan bahaya yang ada di hadapan kita. Tidak perlu khawatir akan jiwa kita, diri kita jika kita dibunuh. Karena Tuhan yang akan menjaga jiwa kita. Tetapi, kita perlu khawatir jika kita sedang tidak memiliki iman. Saudara-saudara, marilah kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sama seperti Daniel dan teman-temannya. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap melakukan kewajibannya dan tetap berdoa. Sama seperti teman-temannya, ketika dihadapkan untuk menyembah patung emas, mereka tetap tidak untuk menyembah patung emas itu, walaupun mereka dilempar ke dalam dapur api. Haruslah kita memiliki iman sama seperti itu. Biarlah, sama seperti di dalam Efesus 6 ayat 16, kita harus memiliki perisai iman. Dan juga, Keluaran 14 ayat 14,
Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan ayat terakhir, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, iman kita semakin dikuatkan, kita dapat selalu bergantung kepada Tuhan, semakin menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, dan juga sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir ataupun gentar ataupun takut kepada sesuatu yang ada di hadapan kita. Karena Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu, dan Tuhan akan menjaga kami dan selalu menyertai kami. Terpujilah Tuhan yang Maha Baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.